Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat Apalah, kembali lagi bersama saya Falah. Nah, kali ini saya akan melanjutkan tentang video saya sebelumnya yang kronologi bagaimana email saya dan channel saya dicuri atau dihack sama orang lain. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips dan bagaimana caranya mengamankan email dan YouTube channel kalian agar tidak dihack atau dicuri sama orang lain. Oke, yang pertama ini berdasarkan pengalaman saya ya. Yang pertama yang perlu dilakukan, jadi ini sangat bermanfaat sekali bagi semua orang, terutama yang mempunyai email dan mempunyai sosial media. Jadi tidak hanya yang mempunyai YouTube saja. Pertama, kalian harus mengganti password email kalian. Jadi jangan anggap remeh karena sebelumnya saya juga sudah diperingati di studio YouTube itu untuk segera mengamankan atau segera mengganti password YouTube kalian agar tidak terjadi pencurian akun kalian. Jadi saran saya sekarang, cepet-cepet sekarang nih setelah menonton video ini, langsung ganti password email kalian. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah aktifkan verifikasi 2 langkah. Ya, kalian cari aja di Google cara mengaktifkan verifikasi 2 langkah Gmail atau email kalian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pastikan kalian harus memasukkan nomor handphone untuk memverifikasi login. Jadi kalian harus menambahkan nomor handphone di email kalian ya. Dan verifikasi, nanti kode verifikasinya akan dikirim SMS ke nomor tersebut nanti diverifikasi. Oke. Untuk cara memverifikasinya silahkan kalian search atau cari aja di Google, di sana ada caranya. Yang keempat, yaitu kalian wajib menambahkan email pemulihan. Jadi selain kamu punya email utama, jadi kamu harus punya email lain untuk memulihkan email tersebut. Oke, itu kan yang keempat. Jadi untuk caranya, cari di Google bagaimana cara menambahkan email pemulihan untuk Gmail ya. Gitu. Yang kelima yaitu adalah menambahkan perangkat kalian atau device atau handphone kalian agar bisa disinkronisasi ketika kalian login di perangkat yang baru, itu bisa dikendalikan dari handphone kalian. Bisa iya kalau itu kalian yang masuk dan pilih tidak atau tolak jika kalian tidak mengenal ada orang lain yang menggunakan email kalian atau login ke email kalian. Yang keenam adalah kalian harus mendownload Google Authentication, Google Authenticator. Itu kalian pasang wajib di handphone kalian. Itu digunakan ketika kalian mau login di perangkat baru dan tidak mendapatkan SMS notifikasi atau pemberitahuan ke handphone kalian, kalian bisa menggunakan kode Google Authentication. Itu bisa kalian gunakan selain menggunakan untuk Google, itu juga bisa digunakan untuk akun sosial media lainnya. Yang ketujuh, kalian harus punya minimal 3 email. 3 email itu kenapa? Jadi kalian harus punya 3 email. Yang pertama email bisnis, yang kedua email utama, dan yang ketiga adalah email keamanan atau email pemulihan. Jadi kalau kalian punya bisnis atau punya channel YouTube atau punya endorse atau apapun, jadi kalian harus pisahkan antara antara email bisnis sama email utama. Email utama itu sama dengan email pribadi ya. Bisa kalian gunakan untuk sosial media, untuk Facebook, Twitter, Instagram. Sedangkan email bisnis kalian gunakan untuk usaha. Jenis usaha ya kalian contohnya yang sering saya buat kayak buka toko di marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Nah, nanti
email bisnis itu gunakan eh, email pemulihannya yaitu yang email pribadi. Jadi jangan gunakan email yang pemulihan utama, yang pemulihan atau email yang keamanan. Biar nanti kalau email kalian ada apa-apa, email bisnis kalian ada apa-apa, bisa dipulihkan oleh email pribadi. Nah, kemudian jika email pribadi kalian juga dihack atau diambil, itu gunakan pemulihannya menggunakan email keamanan. Jadi email keamanan itu harus benar-benar satu dan passwordnya tidak boleh sama dengan email-email yang lain atau sosial media lain karena kebanyakan password itu sama hampir kadang password sosial media sama password email itu ada beberapa orang yang menggunakan passwordnya sama gitu. Jadi jangan sampai sama. Jadi itu kalian minimal harus punya 3 email untuk mengamankan ketiga email tersebut. Nah, jika kalian yang email keamanan tersebut kalian gunakan semuanya dari keamanan verifikasi 2 langkah dan lain-lainnya itu wajib kalian gunakan dan yang email pemulihan itu bisa kalian tambahkan pemulihannya bisa menggunakan email bisnis atau email pribadi atau email utama, terserah kalian. Pokoknya wajib keamanannya dijaga. Oke, nah itu yang ke berapa ya tadi? 6 atau 7 ya? 7. Nah, sekarang yang ke-8 yang berhubungan dengan YouTube. Nah, untuk yang berhubungan dengan YouTube, kalian itu jadi kalau YouTube kalian menggunakan YouTube kalian menggunakan email pribadi, nah untuk mengelola YouTube-nya kalian wajib menambahkan email lain. Contohnya bisa menggunakan email bisnis atau jika kalian punya pegawai untuk YouTube kalian bisa menambahkan email pegawai kalian. Jadi nanti yang bisa mengakses atau yang memiliki channel YouTube kalian itu tetap menggunakan email pribadi. Namun email yang tambahannya itu bisa kalian akses sebagai editor atau sebagai ada beberapa pilihannya, ada editor, ada penonton, ada pengendali manajer atau pokoknya di situ ada pilihannya. Jadi nanti tetap aman walaupun kalian menambahkan orang lain atau email pegawai kalian ke YouTube kalian. Itu yang ke-8 ya. Yang ke-9, jika kalian YouTube kalian sudah mendapatkan AdSense, sudah mempunyai AdSense-nya, jadi kalian wajib mengamankan yang namanya ID penayangan. Nah, ID penayangan itu kalian tulis di kertas dan simpen baik-baik di locker kalian. Jadi kalian jangan simpennya di perangkat atau apapun atau yang bisa diakses oleh internet lagi. Jadi kalian harus simpen, kalau bisa kalian laminating atau kalian bikin surat berharga. Itu ID penayangan itu sangat berharga ketika nanti jika kalian kehilangan YouTube kalian, channel YouTube kalian, itu kalian tetap bisa mengambil pendapatan AdSense kalian karena kalian punya bukti yang namanya ID penayangan. Itu yang ke-9 ya. Yang ke-10 yaitu antara email AdSense dengan email akun YouTube itu wajib digunakan. Jadi tadi kan saya sudah menyarankan kalian punya 3 email bisnis, email pribadi, sama email keamanan. Nah, untuk untuk AdSense, untuk YouTube, untuk pemilik channel YouTube, kalian gunakan email pribadi atau email utama. Untuk admin atau editor, kalian gunakan email bisnis. Dan untuk AdSense, kalian gunakan email pemulihan atau email keamanan kalian. Jadi itu benar-benar saya sarankan kalian memiliki 3 email itu, manfaatnya yaitu buat mengamankan semuanya. Insya Allah jika kalian punya email yang berbeda dan wajib passwordnya berbeda semua ya, jangan ada yang sama. Tuh. Jadi itulah 10 tips dari saya
untuk mengamankan email dan channel YouTube kalian serta AdSense kalian dari para hacker atau pencuri yang melakukan kejahatan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, hatur nuhun. Ida siapa? Ida apalah.